Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1925. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. 10.000 dao, kata Kaisar Mengpo. Ekspresinya berubah drastis. Dengan gerakan sekilasnya, dia langsung mengenali bahwa itu adalah formasi pelindung Gunung Hunyue. Dan dia tiba-tiba terkejut dan juga marah. Namun Kaisar Mengpo sangat berhati-hati. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia pun segera berbalik dan akan pergi. Namun sebelum dia bisa bergerak untuk pergi, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Duar. Sebuah kekuatan ruang yang menakjubkan tiba-tiba meletus. Membuat Kaisar Mengpo tidak bisa pergi kemanapun. Tidak, sebenarnya ada jebakan yang dipasang di sini. Apa yang tersembunyi di Gunung Hunyue? Mengapa blokadenya begitu ketat? Kata Kaisar Mengpo. Tanpa sadar dia berpikir bahwa jebakan di sini dibuat oleh para master yang cukup kuat. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan juga kemarahan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Tiba-tiba dia naik ke langit, dan Kaisar Mengpo akan melarikan diri dari tempat ini. Namun begitu dia pindah posisi, tiba-tiba, siapa itu? Siapa yang berani menerobos Gunung Hunyue-ku? Cari mati! Sosok hitam tiba-tiba muncul dari Gunung Hunyue di depan. Bayangan hitam itu sangat cepat, dan sosoknya langsung tiba di luar Gunung Hunyue dalam sekejap. Kecepatannya yang begitu cepat seperti hantu membuat hati Kaisar Mengpo bergetar, dan dia sangat terkejut. Ini jelas merupakan seorang Kaisar Agung terkemuka, dan sebelum lawan masuk ke dalam aura kuno yang terpancar dari tubuhnya, itu membuat Kaisar Mengpo merasakan guncangan yang kuat, dan tubuhnya terasa seperti mati rasa. Alhasil, Kaisar Mengpo tidak berani berhenti sama sekali, dan dia melarikan diri ke dalam kehampaan dengan gila-gilaan. Sebuah lorong luar angkasa muncul dari langit dan bumi seperti serangkaian pintu yang gelap dan misterius, yang mana itu menyebar lapis demi lapis ke kedalaman yang tak berujung. Sebelum pada akhirnya terjadi turbulensi spasial yang tidak diketahui, memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah saluran luar angkasa. Kamu siapa? Yang mana ini adalah cara tercepat untuk bisa keluar dari sini. Tapi bahayanya apabila jika Anda secara tidak sengaja melarikan diri ke dalam aliran turbulensi ruang dunia bawah, maka Anda mungkin bisa terseret di ruang hampa dunia bawah ini. Kamu ingin pergi? Apakah bisa semudah itu? Melihat orang yang diam-diam memata-matai Gunung Hunyue-nya hendak pergi, sosok hitam itu menus dingin, matanya tajam, dan dengan jari kelingkingnya, sebuah getaran tiba-tiba terdengar pada lapisan dangkal kehampaan. Paku pembunuh jiwa, kata sosok hitam itu. Paku yang tajam tiba-tiba muncul di kehampaan dengan suara siulan yang menyesakan dan langsung menghilang ke dalam kesadaran. Dan saat berikutnya, paku besi patah yang mekar dengan cahaya gelap pun muncul, seolah-olah telah melintasi jarak ke kehampaan. Itu tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Mengpo. Seketika dalam sekejap, Kaisar Mengpo rambutnya tiba-tiba berdiri, jiwanya bergetar tak dapat dijelaskan, seperti robekan logam yang tajam menembus tingkat jiwa, membuat kesadarannya terasa dingin dan gelisah. Seluruh tubuhnya langsung merinding, dan itu adalah harta karun tingkat Kaisar yang paling berharga, yang mana itu berisi harta karun dunia bawah. Senjata Kaisar yang berisi serangan jiwa, kata Kaisar Mengpo. Dia terkejut, dan langkahnya ke dalam lorong spasial tiba-tiba berhenti. Kaisar Mengpo berbalik dengan ngeri, dan tiba-tiba mengaktifkan mangkuk gelap di tangannya, langsung memblokir paku di depannya. Di saat mangkuk gelap di tangannya berhenti di depannya, tiba-tiba suara gemuruh yang menakutkan dan memekakkan telinga langsung terdengar, menghantam mangkuk di tangannya dengan suara yang letupan. Kaisar Mengpo hanya merasakan hantaman jiwa yang mengerikan menyapu dirinya. Niat membunuh yang dingin dan mengerikan langsung berdenyut di benaknya.
Seluruh tubuh Kaisar Mengpo membeku untuk sesaat sebelum kemudian dia tersadar kembali. Serangan jiwa yang sangat mengerikan, kata Kaisar Mengpo, hatinya bergetar. Dia layak menjadi orang kuat yang bisa membunuh Kaisar Yanmo. Serangan paku jiwa sebelumnya saja, jika aku tidak bereaksi tepat waktu, maka itu akan menembus tubuhku dan menyebabkan jiwaku rusak. Siapa pihak lain itu? Kata Kaisar Mengpo. Dalam keadaan kaget dan amarahnya, Kaisar Mengpo mundur dan melihat ke arah lain. Sosok hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Kaisar Bayangan, apakah itu kamu? Kata Kaisar Mengpo. Pupil matanya menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Wajahnya terkejut. Dengan hanya sekilas, dia dapat mengenali bahwa sosok hitam yang bergegas keluar dari Gunung Hunyue di depannya tidak lain adalah Kaisar Bayangan, yang mana dia dikenal sebagai hantu baik di dunia bawah. Tapi Kaisar Bayangan selalu bertarung sendirian, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua kekuatan besar di dunia bawah. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dia disebut hantu tua yang baik oleh banyak kaisar kuno di dunia bawah. Namun sekarang, bagaimana orang seperti itu bisa keluar dari Gunung Hunyue? Dan juga, apa hubungannya dengan Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci? Memikirkan hal ini, Kaisar Mengpo merasa ketakutan dan marah. Untuk orang kuat seperti itu yang mengambil tindakan tiba-tiba secara diam-diam, banyak kaisar dunia bawah tidak akan bereaksi dengan tergesa-gesa. Apakah itu kamu, Kaisar Mengpo? Kata Kaisar Bayangan. Pada saat yang sama, Kaisar Mengpo mengenali Kaisar Bayangan. Sementara Kaisar Bayangan juga langsung mengenali Kaisar Mengpo. Dan pupil mata Kaisar Bayangan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Kaisar Mengpo, dia tahu Kaisar Mengpo adalah salah satu dari 3 raksasa di Dunmain Shenluo. Dan dia juga pernah dikenal sebagai saudara laki-laki dari Kaisarian dari Istana 10. Mereka adalah saudara dan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah. Dia selalu menjalani kehidupan menyendiri dan jarang sekali meninggalkan wilayah Shenluo. Tapi sekarang, kenapa dia, Kaisar Mengpo, malah datang ke Gunung Hunyue dengan cara yang sangat aneh dan bahkan diam-diam menanyakan, mungkinkah rahasia Kaisar Wuyue telah ditemukan oleh Kaisar Mengpo? Gumam Kaisar Bayangan. Namun jika sampai itu benar, maka Kaisar Mengpo tidak boleh dibiarkan hidup. Kata Kaisar Bayangan lagi, meskipun dia tahu apa yang diketahui Kaisar Mengpo. Namun Kaisar Bayangan diliputi keterkejutan dan kemarahan, karena dia tahu betul bahwa rahasia yang tersembunyi di Gunung Hunyue tidak boleh diungkapkan kepada Kaisar Agung manapun. Utusan Suci Uka, bantu aku, kata Kaisar Bayangan. Dengan teriakan marahnya, sosoknya melesat dan tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan dengan keras, benang-benang hitam pekat muncul di kehampaan. Benang-benang ini sangatlah fleksibel, seperti ular berbisa, dan tiba-tiba menukik ke dalam kehampaan di sekitar Kaisar Mengpo berada. Dan aura jurang yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuh Kaisar Bayangan. Begitu napas jurang ini muncul, dia sepenuhnya menyatu dengan benang gelap yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, dan itu langsung melilit tubuh Kaisar Mengpo. Kekuatan jurang, sungguh keji. Kaisar Wuyue, kamu benar-benar berkolusi dengan klan jurang, kamu pantas mati. Dan orang yang membunuh Kaisar Yanmo memang adalah Kaisar Agung di bawah komando Kaisar Wuyue, kata Kaisar Mengpo dengan tatapan yang tajam. Sekarang dia sangatlah yakin. Memikirkan hal ini, Kaisar Mengpo buru-buru ingin melarikan diri ke gerbang kehampaan. Akan tetapi pada saat ini dengan keras, kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersama dengan benang-benang yang menakutkan menutupi kekosongan dari segala arah. Dan Kaisar Mengpo sepertinya langsung terperangkap dalam jaring laba-laba. Dia mencoba melepaskannya, tapi sekeras apapun dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri, dan tubuhnya malah terjerat menjadi semakin erat. Tidak, jika aku terjebak, aku pasti akan mati. Air luapan jiwa, kata Kaisar Mengpo, dia meraung. Dan pada saat kritis ini, dia tiba-tiba mendorong mangkuk gelap di tangannya dan menuangkannya ke dunia hitam legam yang tak terhitung jumlahnya, lalu dibuang. Seketika itu membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan dengan gila-gilaan merusak kekosongan di sekitarnya.
Tetesan air hitam legam ini tersuspensi di langit dan bumi. Setiap tetesnya saja seperti bintang hitam legam. Itu sangat tebal dan menakutkan, menghantam kehampaan dengan keras, dan langsung terkontaminasi dengan benang hitam yang dikeluarkan oleh Kaisar Bayangan. Terlihat itu langsung mengeluarkan suara terbakar. Dengan suara yang keras, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya membumbung, dan kekosongan itu terbakar menjadi retakan. Di bawah perlawanan dari Kaisar Mengpo, tekanan ruang pada dirinya pun langsung berkurang lebih dari setengahnya. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya itu hanya membutuhkan waktu sesaat. Dan memanfaatkan kesempatan itu, Kaisar Mengpo tidak berani berhenti sama sekali. Dia memuntahkan seteguk darah, dan seteguk darah itu terbakar di tempat, memberkati jalan yang kosong. Dan sosok Kaisar Mengpo melintas seperti cahaya petir memasuki lorong kehampaan tersebut. Dan ketika tubuh Kaisar Mengpo memasuki lorong kehampaan, terlihat Kaisar Bayangan akhirnya tiba, membuat lubang besar di kehampaan. Tapi sayang, sudah terlambat karena sosok Kaisar Mengpo sudah pergi dari sana dan menghilang. Kemudian dengan keras, saluran kekosongan yang mengirim Kaisar Mengpo pergi langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sialan, aku benar-benar membiarkannya kabur, kata Kaisar Bayangan. Ekspresinya jelek, dia menjadi pucat. Dia tidak tahu seberapa banyak yang telah diketahui oleh Kaisar Mengpo. Akan tetapi yang pasti adalah bahwa Kaisar Mengpo itu pasti telah mengetahui bahwa dia telah berlindung pada Kaisar Wu Yue. Dan juga keberadaan dari utusan Suci Uka kemungkinan besar telah diketahui juga oleh Kaisar Mengpo. Dan jika sampai Kaisar Mengpo dibiarkan melarikan diri dan kembali ke wilayah Shenluo, lalu memberitahu Kaisar Yan tentang hal itu, maka pengaturan Kaisar Wu Yue selama ini mungkin akan dikacaukan olehnya. Kaisar Bayangan memikirkan ini, wajahnya muram. Dia pun segera menggertakkan gigi dan mengangkat tangannya. Seketika benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Ketika benang sutra hitam ini jatuh ke tangan Kaisar Bayangan, bekas asap hitam langsung keluar. Napas Kaisar Mengpo yang ternoda pada benang hitam tidak dapat dihilangkan dalam waktu yang singkat, dan itu langsung merusak telapak tangan Kaisar Bayangan. Sialan, Kaisar Mengpo ini telah mampu mengendalikan dunia bawah selama bertahun-tahun. Dia jelas bukan orang yang sederhana, kata Kaisar Bayangan. Dia melirik harta karun dunia bawah itu di tangannya dengan wajah yang pucat. Namun dia tidak repot-repot menyia-nyiakan energinya untuk menghilangkan pengaruh Kaisar Mengpo. Dan saat berikutnya, sosok Kaisar Bayangan berubah menjadi aliran cahaya dan dia menuju ke langit yang jauh. Menurutnya, Gunung Hunyue dijaga oleh formasi blokade 10.000 dao, jadi seharusnya tidak ada masalah jika dia pergi. Dan prioritas utamanya sekarang adalah untuk mencegat Kaisar Mengpo. Jika tidak, maka akan terlambat setelah dia kembali ke wilayah Shenluo. Sampaikan perintahku kepada semua orang kuat di seluruh wilayah 5 Gunung Suci untuk mengontrol secara ketat perbatasan wilayah Kaisar dan wilayah Shenluo dan juga buru Kaisar Mengpo, kata Kaisar Bayangan. Dia langsung mengirimkan pesan satu demi satu. Pesan ini seperti burung yang terbang langsung dikirimkan ke semua orang kuat di seluruh wilayah 5 Gunung Suci. Selain itu, Kaisar Bayangan juga segera menyampaikan berita tersebut kepada Kaisar Wu Yue sesegera mungkin. Setelah melakukan semua ini, Kaisar Bayangan sendiri mengikuti fluktuasi dalam kehampaan dan dia terus melacak kepergian Kaisar Mengpo. Sementara pada saat ini di sebuah kehampaan tak berujung yang berjarak beberapa kilo dari Gunung Hunyue, terlihat sosok tiba-tiba jatuh dari kehampaan dan orang ini nampak terhuyung-huyung dengan wajah yang sangat pucat. Jelas orang ini adalah Kaisar Mengpo. Namun perasaan krisis yang samar-samar masih melekat di benak Kaisar Mengpo. Sialan, Kaisar Bayangan ini masih mengikutiku, kata Kaisar Mengpo. Dia menjadi ketakutan dan marah. Dia pun buru-buru mengeluarkan pesan Mingbao di tangannya, dan dia dengan cepat mengirim pesan kepada Kaisar Yan. Kaisar Yan, orang yang membunuh Kaisar Yanmo itu adalah Kaisar Bayangan, dan dia juga telah berlindung pada Kaisar Wu Yue, dan dia juga telah bersama klan Jurang. Mereka berkolusi, dan orang klan Jurang itu bersembunyi di Gunung Hunyue, yang mana itu dulunya adalah dojo Kaisar Wu Yue dilahirkan. Dan aku secara diam-diam telah mengikuti
tetapi sayang aku diketahui oleh Kaisar Bayangan. Dan sekarang, Kaisar Bayangan sedang mengejarku, dan aku tidak tahu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah Shenluo hidup-hidup atau tidak. Namun, jika sampai aku mati, maka Kaisar Yan, kamu akan menjadi satu-satunya orang yang tersisa di antara 3 bersaudara kita. Tapi Kaisar Yan, kamu harus tetap hidup dan membalaskan dendam kami, dan juga hati-hati terhadap Kaisar Wu Yue. Itulah pesan yang dikirimkan oleh Kaisar Mengpo kepada Kaisar Yan. Dan setelah mengirimkan serangkaian pesan tersebut, Kaisar Mengpo menyimpan harta karun Mimbao pembawa pesannya, dan dia segera terbang dengan gila-gilaan menuju ke kehampaan di kejauhan. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri dari sini. Sosok Kaisar Mengpo berubah menjadi aliran cahaya, dan Kaisar Mengpo bergegas menuju ke wilayah Shenluo dengan panik. Aku berharap Kaisar Yan dapat menerima pesan dariku tepat waktu, kata Kaisar Mengpo. Dia tampak cemas dan sangat gugup. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, karena meskipun dia sudah mengirimkan pesan kepada Kaisar Yan, namun dengan jarak yang begitu jauh, pengiriman pesan juga akan memakan waktu. Dan setelah banyak waktu berlalu, Kaisar Wu Yue pasti sudah bersiap. Dan jika sampai Kaisar Yan gagal bereaksi tepat waktu, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Namun saat ini, Kaisar Mengpo tidak punya pilihan selain hanya berdoa, karena hidup atau matinya sekarang juga tidak diketahui. Scene berpindah saat ini di dalam Gunung Hunyue. Nak Qingchen, bukankah Kaisar Bayangan dan Kaisar Mengpo itu terlalu bodoh? Apakah mereka dengan mudah bisa dibodohi seperti itu? Kata Kaisar Yoming, matanya membelalak, dan dia memandang Kaisar Mengpo dan Kaisar Bayangan yang pergi satu demi satu dengan wajah yang kosong. Ekspresi tercengang jelas terpancar dari wajah Kaisar Yoming. Saat ini dia masih sedikit bingung. Kedua orang tadi itu adalah Kaisar Agung tertinggi di dunia bawah, dan mereka berdua juga dapat dianggap sebagai orang yang sangat cerdas. Namun sekarang setelah bertemu dengan mereka berdua dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, hal ini langsung membuat pikiran Kaisar Yoming menjadi sedikit bingung. Namun Qingchen nampak dia hanya terkekeh. Terlalu bodoh. Mereka tidak bodoh, tetapi mereka terlalu pintar, kata Qingchen. Mendengar itu Kaisar Yoming mengerutkan kening. Apa terlalu pintar? Namun Qingchen sedikit menjelaskan rencananya dari awal kepada Kaisar Yoming, yang seketika membuat Kaisar Yoming benar-benar terkejut. Pengaturan Qingchen benar-benar dalam jangka yang sangat panjang. Benar-benar seorang jenius dengan kepintaran yang tiada tara. Sementara Molly, saat ini dia memandang Qingchen yang sedang berpikir keras. Kelopak matanya bergerak-gerak. Jika orang lain tidak bisa, mengapa dia tidak bisa? Melihat semua pengaturan Qingchen sejak awal, Molly merasa takjub. Pengaturan sejak awal Qingchen menyerang kota Pengdu, dan itu telah menghitung segalanya. Sial, lebih baik aku jangan memprovokasi orang ini di masa depan, kata Molly. Dia memandang hidungnya dengan mata yang tajam, dan hidungnya memandang hatinya. Molly berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dia tetap diam. Nah Qingchen, sekarang Kaisar Bayangan sedang mengikuti Kaisar Mengpo. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini dan pergi dari sini. Jika tidak, kita tidak akan bisa pergi ketika orang itu kembali, kata Kaisar Yoming. Dia tiba-tiba berbicara dan lalu tiba-tiba mengutuk. Sialan, Kaisar Bayangan ini benar-benar hanya seekor anjing. Dia benar-benar menebar kedamaian di luar. Namun dia juga memiliki reputasi yang sangat baik di dunia bawah ini. Kecuali dari 4 Kaisar Agung, mereka hampir tidak ada yang tahu tentang dia. Dan dia juga pemimpin organisasi burung hantu, yang mana itu adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dunia bawah. Namun sekarang ternyata Kaisar Bayangan itu berlindung di bawah kaki Kaisar Wu Yue. Mengapa aku tidak mengetahuinya saat itu? Kata Kaisar Yoming. Dia mengutuk dan wajahnya tampak jelek. Qingchen pun melirik Kaisar Yoming, menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Siapa bilang Kaisar Bayangan berlindung pada Kaisar Wu Yue, kata Qingchen. Mendengar itu Kaisar Yoming pun mengerutkan kening dan bertanya, nah Qingchen, apa maksudmu dengan ini? Qingchen mengatakan tebakannya bahwa ada kekuatan lain di dunia bawah. Kekuatan seperti itu bisa berdiri di dunia bawah begitu lama. Menurutmu, apakah hal itu mungkin terjadi tanpa latar belakang di baliknya? Kemudian Kaisar Yimei menanggapi, Tuan, maksudmu alasan mengapa Kaisar Bayangan mendirikan organisasi burung hantu dan bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah?
Itu karena Kaisar Huiyue 5 gunung suci, kata Kaisar Shimei. Dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen pun mengangguk dan menyipitkan mata. Tapi ini juga hanya tebakannya saja, dan mereka harus memverifikasinya sendiri. Namun Qin Chen tahu ini adalah dojo tempat Kaisar Huiyue dilahirkan. Kaisar bayangan dan para praktisi lainnya mengintai di sini, dan pastilah tempat ini memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Gumam Qin Chen setelah memikirkan itu. Sosok Qin Chen bergetar dan tiba-tiba Qin Chen muncul di dunia luar. Dan lalu Qin Chen diam-diam terbang menuju kedalaman Gunung Hunyue.